berkas perkara polisi yakin ini sudah cukup unsur cukup, ya kan, mens reanya ada. Tapi tadi dikatakan bahwa ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi nggak bisa. Nah, kalau kesepakatan dua pihak itu disampaikan oleh terlapor atau penyidik menawarkan apakah karena DRC, penyidik akan memanggil semua pihak di kantor polisi, bukan di rumah pelapor. Semua tersangka lah gitu. Semua tersangka yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, di situ disepakati bersama. Kalau memang pelakunya banyak, ini tidak sepakat semua, ya sulit, nggak bisa hanya 1-2 orang dikeluarkan, ini nggak bisa. Karena bisa. yang nanti muaranya itu pencabutan laporan polisi. Lah, kalau pencabutan laporan polisi, apakah akan dibuat laporan baru bahwa yang 3 sudah RC, yang 5 belum? Nggak bisa. Misalnya bahwa ada subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Ada kesalahan yang harus dibuktikan, ya. Kemudian ada pemenuhan unsur dari semua pasal-pasal yang dituduhkan. Syarat formil identitasnya jelas, ya, subjek hukumnya mau terdakwa, saksi, ya. Lokus deliktinya ada, ya. Ini semua sebetulnya pekerjaan sehari-hari polisi dan jaksa. Tidak terlalu rumit buat mereka. Sekarang persoalannya kan adalah pasal mana yang bisa terbukti nanti di persidangan, ya. Kan ini pasalnya kumulatif, ya. Ya, kumulatif nih, ya. Jadi beberapa pasal dilaporkan bersama. Oleh karena itu pada penyidik diberi kewajiban membuktikan semua unsur dalam pasal-pasal tersebut. Ini yang diperdebatkan. Kalau tadi Prof itu sudah mengakui fitnah dan ini sudah oke. Oke, tapi saya tanya gini, kalau seandainya ada satu yang kemudian di RJ kan, ini ada beberapa ya, ada berapa? 3 atau 4? 3. Maka yang lain juga harus gugur. Tidak gugur, ya, karena dia minta maaf kan, ya, dia minta maaf, dan dalam prinsip RJ ya, selain syarat-syarat material dan segala macam, itu adalah diterimanya permintaan maaf tersebut oleh pelapor. Walaupun dalam satu LP. Betul. Saya bantah ini, sebentar. Ada Pak Ugro mungkin bisa sampaikan, tidak sama sekali menggugurkan walaupun dalam satu LP karena apa? Bang Sugeng tadi? Karena minta maaf. Ya, permintaan maaf dari pelaku kepada korban, ya. Jadi ada mekanismenya. Bisa dikeluarkan, dihapus lagi nanti, dibuat lagi BAP-nya. Ya, silakan aja. Terima kasih. Jadi sejak awal kita kan juga membaca hukum acara pidana. Saya katakan terus terang saja, RJ yang masuk dalam hukum acara pidana yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ya. Nah, itu jelas-jelas menyatakan bahwa dalam proses RJ pasal 79 sampai 84 yang harus diikuti oleh Polri, itu waktunya hanya 10 hari. 7 hari itu kesepakatan beberapa pihak. Kemudian kalau kita dalami tentang pasal-pasal tersebut, itu sebetulnya berkas perkara polisi yakin ini sudah cukup unsur cukup, ya kan, mens reanya ada. Tapi tadi dikatakan bahwa ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi nggak bisa. Nah, kalau kesepakatan dua pihak itu disampaikan oleh terlapor atau penyidik menawarkan apakah karena DRC, penyidik akan memanggil semua pihak di kantor polisi, bukan di rumah pelapor. Semua tersangka lah gitu. Semua tersangka yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, di situ disepakati bersama. Kalau memang pelakunya banyak, ini tidak sepakat semua, ya sulit, nggak bisa hanya 1-2 orang dikeluarkan, ini nggak bisa. Karena yang nanti muaranya itu pencabutan laporan polisi. Lah, kalau pencabutan laporan polisi, apakah akan dibuat laporan baru bahwa yang 3 sudah RC, yang 5 belum? Nggak bisa. Ini dikembalikan posisi semula bahwa peristiwa itu tidak ada. Karena yang minta maaf sebagian, yang lain masih tetap. Nanti kemudian di BAP tinggal diedit kan begitu. Nah, makanya ini dari awal peristiwa ini, pencemaran nama baik dan fitnah ini yang diajukan ini
tidak bisa dituduhkan cara bersama beberapa orang, nggak bisa. Harusnya satu orang satu LP. Itu memudahkan kalau misalnya pihak pelapor melaporkan Rismon. Oke, nanti Rismon damai silahkan. Tapi kalau dalam satu LP Nggak ada bisa. sekian tersangka, maka satu tersangka saja RJ, yang lain gugur. Saya jadi ya nggak bisa pencabutan tadi laporan pendapat polisi saya loh. Tadi saya kan tidak tahu nih soal Pencabutan laporan polisi hanya satu LP. Sebentar ya. Ini satu LP atau berapa LP saya ini tidak ikuti ya. Tapi yang saya katakan mekanisme RJ itu salah satunya berpulang kepada korban. Ya, kalau korban menerima, pelaku tersangka bisa dimaafkan dan bisa selesai. Walaupun dalam satu LP. Nah, saya tidak tahu ya. Ini kan satu LP. Wah, saya nggak tahu. Bukan, pertanyaan saya ini satu LP. Dalam satu LP ada sekian tersangka, 3 RJ. Silakan ditanyakan polisi lah. Yang Ya, lainnya, saya menurut Anda yang lainnya? Saya tidak tahu. Oke. Ya. Tadi kan Anda bilang nggak gugur. Sudah SP3 bukan cuma Gitu ya. Bukan cuma RJ, sudah di SP3. Iya, Berarti sebagian. logikanya kalau sudah SP3, maka proses nomor LP tersebut itu sudah gugur. Mau dipaksa dari mana? Gitu loh. Iya, Saya lanjutkan dulu. Dan ini menurut Anda yang tidak akan mungkin P21 menurut Anda? Ya, ini saya jelaskan juga lanjutannya. Jadi kalau tadi dijelaskan oleh Jenderal Pak Groseno, pasal 79 KUHP dan sampai 83, 84 ya. 84 ya. 84, dan itu kalau tidak keliru di ayat 5 atau 6 itu. Nah, sekarang begini loh. Ini yang fakta. Jadi tidak bicara narasi lagi yang di ini, opini lagi tidak. Coba pelajari KUHP pasal 72. 881. Isinya apa? Orang yang disidik jadi tersangka, putusan MK menguatkan nomor 39 PUU 13 2025, maka segerakan pihak tersangka itu mendapat BAP. Ingat, 7 bulan lebih. Kita tidak pernah mendapat BAP itu. Terus bagaimana ini? Mau P21 bagaimana? Apa yang mau dipelajari? Apa yang mau dibela? Ini penting juga. Sampai detik ini nggak ada pemberian BAP itu kepada tersangka kita ini. Nggak ada. Bahkan di KUHP yang baru seorang lawyer berhak diberikan itu. Juga nggak ada. Kami sudah minta. Kami setiap datang kita minta. Tenang bang, tenang. Kami akan kasih. Hanya begitu. Padahal itu KUHP 72. 881 dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 39 PUU 13 tahun 2025. Segerakan. Konsekuensi apa? Pak? Berikan. Nggak, kalau tidak diberikan bagaimana mau P21? Bagaimana mau mempelajari? Berarti kan ada kriminalisasi. Oh, Anda itu oke. Iya dong, karena tidak bisa dipelajari. Itu satu. Kedua, saya lanjutin. Pasal 138 KUHP yang lama, itu diatur juga 14 hari, termasuk 62 KUHP yang baru. Ya kan? Pasal 4, pasal 5, 14 hari. Ditambah lagi penguatan petunjuk Kejaksaan Agung nomor 1 tahun 2026. Bab 2 poin 51 sampai 54. Tetap 14 hari dikatakan itu. Apa semua itu mau ditabrak? Bahwa Anda mempertanyakan ini, terakhir, Anda menduga ada kriminalisasi. Versi Anda ini ya? Lo bukan versi ini undang-undang, bos. Bukan versi. Undang-undang nyebut ada kriminalisasi. Lo bukan. Kalau sudah begitu, sekarang bagaimana sekarang tersangka ini digantung, tidak mendapatkan BAP 7 bulan lebih. Paling penting pertanyaannya, mana itu barang aslinya? Gitu loh. Aslinya mana, tunjukkan tuh ijazah. Kok ribet sih? Aslinya ada di penyidik. Ada di penyidik. Kalau itu barang sitaan berarti dari hasil kejahatan Barang itu. aslinya ada Nah, di itu penyidik. sebutin. Kalau itu dianggap sitaan, itu berarti barang kejahatan dari hasil kejahatan. Jadi, jawab itu. Barangnya ada di penyidik. Tadi kalau sitaan artinya barang kejahatan, jawabannya apa? Saya tidak Bagaimana mau komentarin. itu penjelasannya, Prof? Ya, saya tidak mau komentarin karena pertanyaan ini kan sudah hampir 5 kali saya dengar nih. Bukan, tidak Prof. selalu Bukan. yang disita itu barang kejahatan. Bukan, Prof. Sekarang saya mau tanya, Prof. Kalau barang disita itu berarti dalam KUHP itu apakah barang benar atau barang hasil kejahatan? Coba jawab, Prof. Di KUHP ada tulisannya? Ada. Saya ingin menyampaikan bahwa barang itu ada di Polda Metro Jaya dan sudah diperlihatkan kepada seluruh tersangka dan kuasa hukumnya. Maka kemarin ada
kebenaran yang terjadi, ada restoratif justice. Akhirnya mereka menyadari. Itu aja. Bang Azam, nanti kalau satu sebutkan KUHP pasal berapa. Kalau nanti ada silakan. Nanti aja, nggak usah sekarang. Bung Rafli yang ngerti itu. Oke. Dilanjut dulu. Baik, nanti kita akan Bung Rafli dan juga ada laporan juga katanya dari Bung Rizal Fadilah. Selepas jeda kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.